Ketua Umum Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Jason Belempapung mengaku merasa berhutang pada calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat Anies menghadiri seminar wawasan kebangsaan Musyawarah Besar ke-9 Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia 2023 di GBI Mawar Sharon, Jakarta Utara, Kamis 30 November. Menurut dia, kontribusi Anies terhadap masyarakat Kristen pada umumnya dan gereja pada khususnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2022 sangatlah besar. Kami jadi merasa berhutang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan karena apa yang beliau buat untuk umat Kristen di DKI Jakarta selama 2017 hingga 2022 yang lalu. Semoga Tuhan memberkati, ucap Jason. Belum dikasih jalan ya. Boleh. Sini Pak. Pak lewat kok boleh Pak. Saya rasa Tuhan akan membantu memberikan jalan-jalan untuk keberhasilan. Ketika saya memimpin 20 orang, si A tugasnya ini, B tugasnya ini, C tugasnya ini, 20. Ketika saya memimpin 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi. Fondasi, begitu hadir keadilan, maka muncul permusyawaratan yang baik. Kenapa? Karena ada rasa adilan. Jadi kami yakin, Bapak sekalian, bahwa dengan spirit itu, saya memimpin 200.000 orang. Tuhan yang tahu. Jadi untuk apapun juga yang kita inginkan, jawabnya amin aja dulu. Sekarang kita tagline-nya itu, amin aja dulu. Nah, komunikasi menemukan istilah amin. Belangga nih. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia, yang telah bekerja bersama selama 5 tahun ketika kami bertugas di Jakarta, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Jason ketika itu memimpin di Jakarta. Dan saya mengucapkan selamat karena Bapak Pendeta Jason terpilih menjadi Ketua PGPI Nasional yang baru saja dilakukan musyawarahnya. Dan kami sampaikan bahwa selama kami bertugas di Jakarta, prinsip yang dipegang adalah prinsip keadilan, kesetaraan. Semua fasilitas yang disiapkan setara untuk semua. Dari mulai berbicara tentang pembiayaan, di mana waktu itu ada program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, itu diberikan kepada semua tempat ibadah, semua agama. Kemudian juga untuk para pekerja-pekerja keagamaan di rumah-rumah ibadah. Lalu juga terkait dengan perayaan hari-hari besar, di mana semua diberikan kesetaraan kesempatan. Dan ini juga semangat yang kami akan bawa ke tingkat nasional, supaya kerukunan, kedamaian itu ditopang dengan adanya rasa keadilan. Yang sering saya sampaikan, bahwa persatuan yang sesungguhnya adalah persatuan yang ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Dan perlindungan untuk semua. Negara melindungi semua, negara memandang seluruhnya sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Dan 5 tahun di Jakarta kemarin, 5 tahun yang teduh, tenang, damai, itu karena kerja bersama yang luar biasa. Bukan kerja satu orang, ini kerja bersama-sama yang luar biasa. Dan saya ingin sampaikan khususnya terima kasih kepada Bapak Pendeta Jason, juga di sini ada Bapak Pendeta Shepard Supit yang sudah terlibat langsung dalam kita menjaga kerukunan. Jadi perlu ada kemantangan untuk mengelola, untuk berkomunikasi, dan untuk agar suasana tenang, teduh, damai itu terjadi. Jadi apapun regulasi yang dimiliki, kalau di dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik, ya tidak otomatis menyelesaikan masalah. Justru pengalaman di Jakarta yang paling penting adalah komunikasi. Kita mengalami situasi, ada yang ingin membangun gereja, lingkungannya keberatan. Ada yang ingin membangun masjid, lingkungannya keberatan. Ada yang mau membangun vihara atau tempel, lingkungannya keberatan. Dan
kemudian berkomunikasi, dibicarakan, sehingga akhirnya yang mau membangun masjid bisa membangun, yang mau membangun gereja bisa membangun, dan itu semua pada ujungnya adalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana saling menghormati, dan ketika disampaikan dengan terbuka, dengan terus terang, wah itu bekas anak buah di Jakarta tuh. Pasukan biru tuh. Jadi gitu kira-kira. Gitu ya, cukup ya. PGPI yang ke-9 dan beliau adalah sahabat PGPI untuk DKI Jakarta dan tentu nasional sekarang. Dan kami juga mengundang semua, Pak Anies kita tahu adalah calon Presiden Republik Indonesia, dan kami mengundang juga semua calon. Kami PGPI adalah sebuah aras nasional yang tentu akan berdiri di antara semua, dan kami tentu tetapi kami memberikan kebebasan kepada semua anggota di seluruh Indonesia untuk memilih, dan kami hanya mau katakan kami berhutang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan karena apa yang beliau buat untuk kekristenan di DKI Jakarta selama tahun 2017 sampai 2022 yang baru lewat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Anies. Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saya seorang tokoh agama, tentu dari saya melihat dari sisi kerukunan antar umat beragama dan keberagaman, moderasi beragama. Kalau saya tidak salah beliau mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia, membuktikan selama kepemimpinan beliau Jakarta aman, damai dan berkeadilan. Dan otomatis indeks apa namanya itu Pak? Kerukunan, indeks kerukunan itu demikian baik untuk Jakarta. Itu kami rasakan sebagai pemimpin agama di Kota Jakarta. Pak, ada permintaan khusus nggak dari PGPI kalau nanti Bapak Anies terpilih sebagai Presiden 2024 nanti? Itu. Oh, kalau permintaan khusus ya. Mungkin kan ada beberapa kasus Pak, misalnya keberadaan. Kalau itu, kalau soal itu beliau sudah berkomitmen. Itu bukan permintaan khusus, itu adalah beliau sungguh selama memimpin di Jakarta telah mengeluarkan hampir 50 IMB.